Nah ini tuh pokoknya lurus terus nanti sampai apa ya, gor ya, gornya Sidoarjo. Tuh lihat pemandangannya, gila ya, keren banget ya. Pegunungan di Mojokerto tuh emang the best sih. Ini kalau sore ini enak nih, jam-jam 4, jam 5. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube gua ya. Udah sekian lama kayaknya gua nggak upload video. Ya, gua udah mulai banyak kerjaan. Lagi banyak project. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 2, enggak deng, ini tanggal berapa sih? Tanggal 11. Ini hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, tepatnya jam 11. Jadi rencananya hari ini gue tuh pengen ke mana namanya, Cendono. Jadi plannya gue sama teman-teman kantor itu pengen trekking ya, hiking tipis-tipis sih, cuma 1000-an mdpl. Nah tapi trekkingnya kita mulai besok pagi. Kita startnya dari Rustic Market Mojokerto. Nanti gua kasih tahu lah ya, gua kasih lihat. Nah jadi hari ini tujuannya itu kita ke Rustic Market. Kita nginep sehari semalam. Aduh, ini kayak makan jalan deh. Iya, jadi rencananya hari ini sekarang kita menuju ke Rustic Market buat camping-campingan dulu, camping tipis-tipis. Baru besok pagi setelah sholat subuh kita trekking ke Cendono. Nah, tapi sebelum ke Rustic Market, gue kebetulan lagi ada perlu ya di daerah Sidoarjo. Jadi mampir dulu, palingnya mampir kurang lebih sejam lah. Ada acara temen gue juga di sana. Jadi kita 3 titik nih, berangkat terus ke Darjo, abis itu ke Rustic Market. Kalau nggak salah kurang lebih perjalanan itu dari sini ke Darjo 40 menitan sampai 1 jam lah mungkin ya. Terus dari Darjo ke Rustic Marketnya ini yang agak lumayan, bisa 1,5 jam atau mungkin 2 jam. Kayaknya 2 jam sih feeling gue. Kan mau santai aja kan. Gitu. Ya udah, yuk ikutin terus sampai ke Darjo nanti ya. Sekarang kita lanjutin perjalanan biar lebih cepet. Nah, ini kita udah memasuki ruas jalan Surabaya Sidoarjo nih teman-teman. Jadi kita sekarang ke arah selatan. Kalau ke balik arah itu kita tadi habis ngelewatin bundaran Waru ya. Jadi itu perbatasannya Sidoarjo Surabaya. Nah ini kita udah masuk Sidoarjo sebenarnya. Nah ini tuh pokoknya lurus terus nanti sampai apa ya, gor ya, gornya Sidoarjo. Nah jadi mereka teman-teman gue ini semuanya dari kantor berangkatnya pada satu mobil. Gue doang nih pakai motor, jadi sekalian gue pengen solo riding. Karena setelah dari Cendono nanti rencananya gue tuh pengen langsung balik gitu ya ke Tulungagung. Motoran juga, gue mesti ngurus surat-surat, udah waktunya perpanjang gitu. Makanya daripada gue bolak-balik harus balik ke kantor lagi, mending gue langsung balik dari Mojokerto nanti. Jadi Cendono itu adanya di Mojokerto ya teman-teman. Dan Masya Allah ini panasnya luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cerah terus ya, nggak ada hujan. Amin. Gue isi bensin kapan ya? Nanti aja deh. Masih setengah.
Ya udah yuk kita lanjut lagi. Ini namanya Aloha. Kalau ke kiri tuh, ke kiri sana itu ke arah Bandara Juanda. Jadi bandaranya Surabaya maupun Sidoarjo itu sama. Nah, kita udah sampai di ini nih, flyovernya Sidoarjo. Gue nggak tahu ya nama flyovernya, lupa. Jadi di bawah itu, di sebelah kanan ya ada cagar budaya candi apa gitu. Nah, mulai dari sini nih gue nggak tahu nih jalannya kemana. Gue mesti lihat maps dulu. Mungkin gue taruh sini aja kali ya HP-nya. Ya, tadi gue nggak dari awal pakai karena panas ya, panas banget cuacanya. Jadi khawatir malah HP-nya overheat. Jadi gue tunda dulu mounting HP-nya supaya gue pasang ini dulu. Bentar. Kita harusnya depan ke kanan dulu. Ini tadi sih disaranin nih harusnya lewat kanan sini, gang sini ya, daripada lewat dalam-dalam ya kan. Mending lewat ini aja, jalan normal aja. Yuk kita lanjut. Nah ini kita ke kanan nih. Yuk, udah hijau. Kita motong lewat jalan Meijen Sungkono. Lo sama ya sama yang di Surabaya tuh, di Ciputrawo tuh Meijen Sungkono juga. Nah ini tinggal lurus aja. Dari tadi banyak pom bensin nih ya, belum ngisi ya. Tapi nanti giliran mau ngisi, nyari pom bensin susah. Ya udahlah. Ini angin bannya habis gua isi juga, depan 32, belakang 32. Enak ya ternyata. Kalau angin ban proper tuh emang ridingnya tuh nyaman. Yaudah ya kita lanjut lagi. Kayaknya sih nggak jauh sih dari sini. Oh ya paling gue mau mampir ke masjid dulu sekalian ganti baju sama sholat. Cari masjid yang proper deh di sekitar sini. Nah harusnya sih nggak jauh lagi ya. Coba kita cek. Panas banget lagi HP gue. Nah itu tuh bener tuh, kita ke kiri. Berarti kita cari musola di dalam aja teman-teman ya, masjid atau musola. Puri Indah. Oh iya bener. Ya udah. Oke, berarti udah di daerah perumahannya nih. Mana ya? Ada masjid musola katanya dekat rumahnya itu ada, kata temen gua. Two hours later. Oke, jadi ceritanya gue baru aja selesai dari acaranya teman gue. Terus tadi sekalian sholat zuhur, makan juga. Jadi sekarang jam berapa nih? 1.40. Sekarang jam 1 lewat 40 menit. Ternyata kalau udah sore harus diputer. Kejebak gue pikir bisa lewat gerbang dekat masjid tadi. Ternyata ditutup, dibuka kalau pas sholat doang ternyata. Jadi harus muter lah sedikit, nggak apa-apa lah. Ya sekarang jam 2 kurang 20 menit ya. Kita langsung aja mau menuju ke Rustic Market. Rustic Market Riverside. Jaraknya sekitar 43 kilo dari sini. Atau sekitar 1 jam 10 menit ya kalau di Google Maps. Cuma gue gak yakin sih. Paling-palingnya 1,5 jam. Karena gue juga mau isi bensin harusnya. Kalau ada.
Ya lihat sikon aja lah, nggak isi bensin juga sebenarnya masih cukup. Dari teman-teman gue tadi ketemuan juga di situ yang bawa mobil yang dari kantor, dia udah jalan langsung ke sana, ke Riverside. Ini kita belok kiri ya. Kiri bisa, kanan bisa sih di maps. Nah di sini tuh tadi tuh tempat masjid gua, titik kumpul di sini. Nah tuh gerbangnya ditutup ternyata kalau udah jam segini. Harusnya gua nggak usah muter keluar lagi, jadi lewat sini langsung. Tapi ya udahlah, cuma 5 menitan doang paling muter. Sekarang jam berapa? 1.44 ya, 5 menitan kan. Orang narik kabel nih, kabel listrik pakai tali tambang. Macet juga ya, lewat gang-gang begini. Gila, diarahinnya lewat jalan kampung gini. Ya emang gue pilihnya pakai ini sih, pakai motor ya. Ini shortest path. Jadi apa ya, jarak yang paling pendek dari tadi tuh masjid di Sidoarjo ke Rustic Market. Tapi syahdu juga ya jalanannya. Tuh lihat tuh, pinggir kali loh, Riverside. Ini namanya Riverside beneran ya, ini nih, pinggir kali. Tuh, nggak kotor-kotor amat padahal. Lumayan terjaga lah kalinya. Coba di Jakarta, kalau nggak warna hitam atau enggak paling banyak sampahnya. Ini ada sih sampah, cuma nggak se ekstrim kali-kali yang ada di Jakarta. Jalanannya cocok buat rally nih. Nah kita udah di jalan utamanya nih teman-teman nih, lebar nih. Di pasar ini kayaknya ya, pasar apa, Mojosari mungkin, nggak tahu. Gue tadi cuma lihat pelang ke arah Mojosari, mungkin ini kali Mojosari. Nah itu di depan ada pom bensin. Sekalian yuk, kalau kosong kita isi situ. Ternyata rame, nggak jadi, skip antrinya. Bisa setengah jam gue di situ nanti. Berarti kalau rame gitu pom bensin ya, biasanya tuh jarang. Maksudnya pom bensinnya jarang-jarang mungkin di sini. Jadi apa ya, coverage area pom bensinnya cukup luas. Orang-orang pada belanja bensinnya di situ. Ya udah kita lanjut aja dulu. Gampang lah isi bensin, nggak ngisi juga nggak apa-apa. Tuh lihat pemandangannya, gila ya. Keren banget ya. Pegunungan di Mojokerto tuh emang the best sih. Banyak gunungnya tuh, banyak perbukitan gitu. Sama ada gunung-gunungnya itu, salah satunya Cendono itu. Nanti kita ke situ tuh, ke kaki gunungnya. Ini kalau gue lihat-lihat jalanan betonnya ini kayak belum lama ya. Mungkin ya, nggak tahu ya. Cuma jalanan itu cenderung masih putih. Terus apa ya, nggak ada lobang loh.
kayak masih belum lama banget gitu loh jalanannya. Oke. Wih, syahdu banget nih. Tuh, waduh. Sedap banget. Ini kalau sore nih enak nih jam-jam 4, jam 5. Yaudah yuk kita lanjut lagi. Salib dulu. Ini pabrik apa ya? Oh, pabrik gula. Wah, keren ya, ada ininya, rel dari kiri ke kanan, di tengahnya dibelah jalan raya gini. Pabrik gula. Pabrik gula apa? Porong. Ini daerah Porong. Porong Sidoarjo. Pantesan truk-truk semua. Ini kayaknya daerah industri juga nih. Tapi oke lah pemandangannya ya. Cuma kontainer aja nih yang bikin jadi lama jalannya. Debu lagi. Aduh. Bludak, suara kontainer kebanting-banting. Oke, kosong. Sip. Lanjut. Wah, dia mau ke kanan. Baru dah nih mulai jalanannya bentol-bentol. Oh, nyambung beton lagi. Kenapa nggak sekalian aja itu di beton? Beda lurah ya, beda kelurahan ya. Biasanya di perbatasan gak ada yang mau ini, gak mau di beton. Biasa aja. Jembatan besi. Kayak jembatan dari generasi ini ya, Belanda kayaknya, model-model begini tuh. Ih, keren loh, sumpah. Rasanya pengen di pinggir situ deh, pinggir kali, nikmatin sore-sore gitu. Nah, ini kalau gue baca di Maps tadi sekilas, ini tuh ruas jalan Mojokerto Gempol namanya. Gue juga belum pernah sih lewat sini. Ya baru ini. Mungkin ini ya, jalan dari sambungannya jalan kalau dari apa namanya, Sidoarjo ke Mojokerto. Mirip-mirip kayak jalan yang ini loh, yang Krian Mojokerto. Jadi modelnya 1,5 ruas gitu. Jadi yang kanan buat kendaraan-kendaraan besar, yang kiri kendaraan kecil. Udah, kita lanjut lagi yuk. Biar abis ini kemana? Masih lurus terus sampai apa, Jalan Raya Pungging. Wah, dia nongol. Mudah-mudahan lancar ya sampai Rustic Market. Tuh, jalannya enak loh, halus.
Kalau Krian Mojokerto itu jalannya kayak gini, cuma bumpy, kayak ada benjolan-benjolan gitu. Ini cenderung halus ini. Coba kita cek bensin dulu. Yang kosong itu lumayan. Ini kita di Pertalite aja dah. Nggak jadi dah. Lama. Nggak, antrinya bareng mobil. Oke, nanti aja ngisinya. Gue tuh lagi ragu mau ngisi Pertamax. Ya, gue nggak tahu ya kalian nonton video ini kapan. Cuma saat video ini gue upload tuh lagi rame perihal Shell ataupun bensin swasta yang lain gitu ya pada tutup gara-gara impornya kan dibatasin. Kuota impornya dibatasin, terus kalau mau impor lagi harus lewat Pertamina. Nah, cuma orang-orang bilang kalau dari Pertamina tuh jelek ininya, bahannya. Terus ada orang iseng gitu ya, nggak cuma satu sih, gue ngeliat beberapa. Dia bikin video Pertamax dicampur air, itu di shaking, di kocok. Nah, itu tuh tiba-tiba bagian bawahnya tuh kayak putih semua, kayak putih air bening gitu loh. Nah, setelah gua baca-baca memang ternyata etanol itu etanol itu sifatnya menyerap air. Jadi ketika dia dicampur air otomatis dia tuh akan ngikut air yang di posisinya di bawah. Gitu. Nah, itu tuh di atas 30% nilai etanol ya kalau di video-video yang beredar. Etanol itu sebenarnya nggak gimana-gimana teman-teman. Buat pembakaran itu sebenarnya bagus-bagus aja. Cuma ya itu karena sifatnya yang menyerap air itu. Jadi apa ya? Misalkan nih, lo bayangin deh, tangki lo cuma setengah gitu, otomatis kan ada ruang kosong. Nah, ruang kosong terus lo di tempat yang dingin kan pasti kan ngembun. Nah, embunnya itu kan air ya, uap airnya. Itu bisa kecampur tuh kalau kebanyakan etanol gitu. Dan ujung-ujungnya mesin kita tuh di ruang bakarnya bisa ada kayak bekas kerak gitu loh. Kalau etanolnya kena air. Kalau di luar negeri atau gimana ya bahasanya tuh, kalau misalkan emang mesin kita atau kendaraan kita tuh memang udah proper buat pakai etanol ya nggak apa-apa. Tapi gue nggak tahu masalahnya motor yang ada di Indonesia yang sekarang ini tuh apakah memang sudah ready untuk konsumsi etanol atau belum. Karena setahu gue untuk untuk bisa motor itu proper konsumsi etanol, berarti bahan-bahannya kayak perselang-selangannya atau piping intake segala macam itu harus bahannya yang metalnya tuh nggak boleh yang gampang korosi. Ya nggak tahu deh, coba kalian yang lebih tahu bisa dijelasin di kolom komentar, jadi gue juga bisa sambil belajar. Jadi ini kita ikutin jalan terus nih. Ntar kayaknya ada macet depan kalau di maps. Daerah-daerah industri ternyata sini. Akhirnya nemu pom bensin teman-teman. Lumayan sepi. Kita antri sini aja, Pertalite aja dah. Oke, hampir full. Maksudnya udah di leher tadi bensinnya. Berarti kan udah dikit lagi ke ini ya, lubang masuknya. Ya anggap aja full lah. Masih 14 kilo lagi. Oke. Yang udah gue salip-salipin, disalip lagi. Gue plat B juga nih mobil. Yuk, bismillah.
Kalau boncengan sih biasanya gue belinya ini ya, yang oktannya tuh di atas 90 buat ngincer. Sebenarnya bukan oktannya sih, tapi ya lebih lebih apa ya, yang pembakarannya lebih bagus. Kalau oktan, kalau ngomongin oktan ya, sebenarnya 91 itu cukup di PCX ini. Gue udah pernah bahas masalah oktan di beberapa video sebelumnya. Ya, jadi untuk oktan, angka oktan itu cukup. Yang membedakan itu juga kadang-kadang nggak cuma oktan, tapi ada aditif lain yang terkandung di apa namanya, di BBM jenis tertentu, kayak misalnya Pertamax, terus di atasnya Pertamax Turbo, terus di atasnya lagi Pertamax Racing ya. Nah itu bukan sekedar angka oktan sebenarnya, tapi aditifnya. Pencet tadi mapsnya, sambil gue balikin. Ya jadi itu tadi ya masalah oktan. Coba kalian cek apa itu oktan number. Ya udah, yuk kita lanjut lagi. Nggak jauh sih, ini tinggal 20 menit lagi ya harusnya. Ini udah mulai hawa-hawa puncak nih, dingin, sejuk. Gila, nanjak terus teman-teman, tanjakan panjang, landai tapi konstan gitu loh, nanjak. Tapi mendingan begitu sih, enak gitu. Motor gue tuh kayaknya settingannya tuh pas gitu untuk tanjakan panjang, dibanding tanjakan yang naik turun, naik lagi turun lagi. Tuh, bagus ya, jalanannya tuh enak banget. Udah mulai adem nih anginnya nih. Bisa lari 80 loh, bagus loh. Bagus tuh maksudnya trafficnya nggak terlalu padat, aspalnya enak, motornya juga enak. Padahal pertalite doang ya isinya. Anginnya tapi nggak tahan, badan gue mereng-mereng dari tadi. Kena ini, tabrak angin. Temen gue udah pada sampai apa ya, nggak ada kabarnya. Gue perasaan belum ngelewatin mereka. Apa mereka lewat tol? Nanti kita tanya. Tuh udah ketemu. Salip gas. Tuh kan, enak motor gue. Nanjak, wah ini lebih ekstrem lagi tanjakannya. Oh iya, kemarin tuh terakhir gue ganti oli ya, itu tuh di filternya dicek, itu ternyata kayak ada uap olinya gitu loh. Kayak ada apa ya, kayak bekas ada olinya. Karena emang setahu gue penguapannya tuh dibuang ke filter situ sih. Cuma gue nggak tahu itu kadar yang normal atau enggak. Gue belum sempat ngecek lebih lanjut. Nanti pas wayahnya servis, ini apaan sih? Oh, suara knalpotnya. Nanti pas servis baru kita cek ya. Ntar wayahnya servis kita cek, apa namanya, olinya berkurang apa enggak. Soalnya gue nggak tahu, mungkin bisa jadi juga karena sebelum ganti oli sebelumnya itu kebanyakan ngisinya.
Perumahan ya sini. Apa kafe? Kalau di Lumajang itu kan kita dari selatan ngelihat gunung di sebelah utara. Kalau ini kita di utara ngeliat gunung di sebelah selatan. Gitu. Dikit lagi. 5,9 kilo. Gas. Bismillah. Jalanannya enak loh, kayak di puncak beneran loh. Bukan puncak-puncakan. Soalnya teman-teman gue bilang ini puncaknya nggak terlalu puncak gitu kan. Ini puncaknya tuh landai gitu, cuma 1100 mdpl nanti katanya. Tapi ya maksud gue jalannya tuh udah ya jalan kayak dari Jakarta ke puncak Bogor gitu loh. Dari tadi tuh. Atau dari Bandung ke Lembang. Masya Allah, subhanallah. Nah, ini nih yang perlu dijaga teman-teman. Kalau misalkan kalian dari atas turunan, itu tuh jangan justru dikebut, bahaya. Apalagi Matic, nggak ada engine brake. Engine brake ada, cuma tipis engine brake-nya Matic tuh. Nggak bisa diharapkan lah. Jadi bener-bener ngandelin rem aja kalau dari atas ke bawah tuh. Apalagi ini panjang kan turunannya. Jadi mendingan pelan-pelan, santai di bawah 40 gitu ya, atau 60 lah maksimal, supaya remnya nggak terlalu kerja keras. Ini kita ke kanan teman-teman. Suruh sabar ya, emang kita tahu kok yang dari bawah itu harus diprioritasin dulu sebenarnya tuh. Nah baru kita sip, kayak di Tawangmangu ya. Ini juga turunan. Desa Kemiri, Kecamatan Pacet. Oh ini bener. Di sini ya, Rustic Market ya. Iya tuh, dikit lagi tuh, 1,8 kilo kalau di Maps. Sempit banget. Oh iya, destinasi wisata. Kelihatan dari ini, yang motoran tuh lengkap-lengkap gitu, pada bawa tas. Gua doang kagak bawa tas gede. Ya udah gua titipin soalnya. Udah gua titipin di mobil tadi sebagian barang yang sekiranya gak perlu. Bukit Cendono Rustic Market, oke. Lurus. Masya Allah, subhanallah, keren ya. Duh jatuh, ambruk. Apa itu guys? Kayak warung-warungan gitu ya. Waduh, nanjak. Ini mobil parkir tuh ngapain ya? Pada kemana mereka? Ke Rustic Market. Iya, kasih parkirnya di sini 5.000. Lah, mobil parkirnya di mari. Sini arah motor.
Oh, di sini dia. Mana ya rustiknya? Iya. Nih. Oke, udah sampai. Masih jauh loh ternyata. Aduh. Coba kita tanya yang lain dulu, udah sampai belum ya? Iya, jadi ini tuh gue udah sampai di Rustic Market duluan. Si teman-teman gue yang bawa mobil tuh belum sampai, masih di jalan. Mungkin sekitar setengah jam lagi ya kalau gue lihat mapsnya. Jadi parkirnya tuh di atas, di sana motor, mobil juga bisa. Terus kita jalan turun ke bawah nih. Gue nggak tahu sampai mana, gue belum pernah. Katanya disuruh langsung aja, nanti tinggal sebutin atas nama siapa ke cottage-nya atau ke glampingnya gitu. Yaudah ya kita jalan dulu. Ternyata ada orang dari sana tuh, kayaknya masih ke sana lagi. Apa itu ya? Kayaknya di sana deh. Nah, ini dia tempatnya. Bawah. Ini restorannya. Selamat sore. Sore, Mas. Di Rustic Market. Mohon maaf, kami informasikan dulu Kak ya. Di sini kami sudah ada regulasi. Untuk minimal pembelian makanan dan minuman per orangnya itu 50.000. Nanti berupa kertas registrasi buat ditukarkan makanan dan minuman di area kafe di seberang Kak ya. Oh, Dan mohon maaf, nanti untuk area sebelah sini semuanya masih belum boleh diakses dulu Kak ya. Soalnya masih ada reservasi penginapan. Jadi nanti area kakaknya sementara yang bebas di area kafe di seberang. Kalau mau ke sungai bisa lewat seberang juga Kak ya. aku udah reservasi buat glamping sih, Mas. Oh, yang glamping. Atas nama Irfan. Iya, bisa ke rekan saya Ke sini ya? Dan mohon maaf nanti untuk kamera actionnya Kak. Kenapa? Jadi kita di sini pakai HP only aja. HP only. Oh, ini nggak boleh. Ini Iya, mohon. hitung profesional gitu berarti. Iya, kamera action terus profesional, drone itu masih belum boleh. Oh iya. Bisa ke rekan saya. Oke.